Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damara Alfia Harrison dengan NPM 24120114448. Hari ini, saya akan mempresentasikan artikel saya tentang eksploitasi sumber daya alam dan kesenjangan penegakan hukum lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam di Indonesia berlangsung sangat masif, terutama di sektor pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan perikanan. Aktivitas pertambangan seperti batu bara dan nikel bisa menyebabkan erosi, pencemaran air dan udara, serta penurunan keanekaragaman hayati. Di sektor kehutanan, deforestasi terus terjadi akibat penebangan kayu dan konversi hutan menjadi perkebunan, terutama kelapa sawit. Ekspansi kelapa sawit mendorong hilangnya hutan, kerusakan ekosistem, dan menurunnya kualitas tanah dan air. Eksploitasi berlebih ini memicu kerusakan ekologi karena laju ekstraksi melampaui kemampuan pemulihan alam. Akibatnya, terjadi degradasi tanah, pencemaran air, hilangnya habitat, hingga menurunnya layanan ekosistem seperti penyerapan karbon, penyediaan air bersih, dan perlindungan dari bencana. Hingga tahun 2024, luas hutan di Indonesia sekitar 95 juta hektar dengan deforestasi 175.000 hektar. Konsesi sawit mencapai lebih dari 17 juta hektar dan menjadi pendorong utama kehilangan hutan. Pertambangan juga menjadi sektor yang menyumbang deforestasi besar dengan lebih dari 38.000 hektar hutan hilang akibat aktivitas tambang. Selain dampak ekologis, eksploitasi SDA berkontribusi pada konflik sosial, hilangnya tanah adat, serta memperkuat ketimpangan ekonomi di daerah penghasil SDA. Kerusakan hutan memicu banjir, erosi, dan hilangnya biodiversitas. Overfishing dan reklamasi pesisir mengancam stok ikan dan merusak terumbu karang. Ekspansi perkebunan skala besar sering menimbulkan konflik agraria karena masyarakat kehilangan lahan dan ruang hidup. Dampak ekologis ini langsung dirasakan kelompok rentan seperti masyarakat adat dan nelayan yang kehilangan sumber penghidupan. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa illegal logging dan pencemaran industri masih marak terjadi, meski regulasi sudah lengkap. Faktor penyebabnya antara lain, yang pertama, lemahnya pengawasan sehingga pelanggaran jarang terdeteksi. Yang kedua, sanksi kurang menimbulkan efek jera, terutama bagi korporasi besar. Ketiga, regulator capture, yaitu ketika lembaga pengawasan terpengaruh kepentingan politik atau ekonomi perusahaan. Yang keempat, kapasitas aparat terbatas, baik dari jumlah pengawasan maupun kemampuan teknis penyidik. Yang kelima, sulitnya penegakan hukum terhadap korporasi, karena kekuatan ekonomi dan politik mereka. Yang terakhir, ketidakadilan ekologis bagi masyarakat adat dan lokal, yang paling terdampak kerusakan lingkungan namun paling sedikit dilindungi secara hukum. Fenomena ini menunjukkan adanya gap besar antara hukum di atas kertas dengan praktik penegakan hukum di lingkungan. Kesimpulan yang bisa saya berikan, eksploitasi SDA berlangsung masif karena model pembangunan Indonesia masih berorientasi pada ekstraksi dan pertumbuhan ekonomi, bukan keberlanjutan. Kerangka hukum lingkungan sebenarnya sudah komprehensif, tetapi implementasinya lemah. Kesenjangan penegak hukum muncul dari faktor struktural, politik, ekonomi, dan rendahnya kapasitas institusi. Reformasi penegakan hukum, penguatan institusi pengawasan, peningkatan integritas aparat, serta pelibatan masyarakat adat dan komunitas lokal sangat penting untuk menciptakan pengelolaan SDA yang adil dan berkelanjutan. Perubahan paradigma pembangunan menuju model ekologis dan inklusif adalah kunci agar lingkungan Indonesia dapat pulih dan melindungi generasi mendatang. Saya akhiri video saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.